Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Segi dalam belajar matematika bersama Segi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman tentunya masih ingat ya dengan bilangan pecahan. Iya, bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak utuh atau bulat. Kita sudah belajar mengenai bilangan pecahan dan bilangan pecahan campuran minggu lalu kan? Seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan pecahan. Misalnya begini, Kari, teman Segi, punya 1/4 coklat. Sika punya 2/4 coklat. Lalu berapa coklat mereka kalau ditotal? Untuk menjumlahkan bilangan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama atau dalam angka yang sama. Ayo, masih ingat tidak apa itu penyebut? Iya, dalam bilangan pecahan, penyebut adalah angka yang berada di bawah garis ini. Yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Ini adalah pembaginya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah penyebutnya sama? Iya, penyebutnya sama-sama 4. Jadi kita bisa langsung jumlahkan saja. Penyebutnya sama 4. Jadi kita bisa tulis 4 saja, 1 di bawah ini. Lalu pembilangnya tadi yang 1 berapa? 1. Yang angka kedua adalah 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 4, hanya 1 saja, tidak ditambahkan. Loh, kenapa tidak ditambahkan Segi? Penyebut ini adalah pembaginya, jadi tidak akan merubah nilai angkanya ketika ditambahkan. Jadi yang kita jumlahkan hanyalah pembilangnya. 1 tambah 2 tadi berapa? 3. Lalu penyebutnya 4, jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Bagaimana? Mudah kan? Berikutnya, Segi punya 1/4 semangka dan Ibu Segi punya 1/3 semangka. Berapa total semangka yang tersisa kalau dijumlahkan? Yang satunya 1/4, yang satunya lagi 1/3. Bagaimana ya cara menjumlahkannya? Untuk menjumlahkan bilangan pecahan, syaratnya tadi apa ya? Iya, penyebutnya harus sama. Nah, bagaimana maksudnya? Pada pecahan pertama penyebutnya berapa? Iya, 4. Pada pecahan kedua penyebutnya berapa? Iya, 3. Sama atau tidak? Tentu saja tidak sama, jadi harus kita samakan. Kenapa coba? Iya betul, kalau penyebutnya beda berarti kan besaran potongannya juga beda. Lihat nih semangkanya, yang dibagi 4, 1 bagiannya sebegini. Yang dibagi 3, 1 bagiannya begini. Jadi kalau dijumlahkannya nanti jumlahnya akan aneh kalau kita tidak rubah penyebutnya. Kita jadikan sama dulu ya. Bagaimana caranya? Kita cari kelipatan keduanya atau dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 penyebut tadi. Ayo kita mulai dengan kelipatan dari angka 4. Angka 4 kelipatannya berapa? 4. Lalu 4 lagi jadi 8. Lalu 12, lalu 16. Nah, kalau kelipatan 3 ada 3, 6, 9, lalu 12. Nah, kita sudah ketemu kelipatan yang sama kan? Kelipatannya berapa yang sama? Iya, angka 12. Untuk membuat 4 jadi 12 harus kita kalikan berapa? Iya, kita harus kalikan dengan 3. Kalau penyebutnya kita kalikan 3, pembilangnya juga harus kita kalikan 3 supaya nilainya tetap. Jadi tadi 1/4. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 3 juga. Jadi 3/8.
12. Lalu untuk pecahan yang kedua, iya betul, harus dikalikan 4 karena tadi kan penyebutnya 3. 3 dikali 4 baru akan jadi 12 supaya sama dengan pecahan yang pertama. Jadi 1/3 dikali 4. Yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 4. Hasilnya jadi 4/12. Nah, baru bisa kita tambahkan. Jadi 3/12 ditambah 4/12. Yang atas saja kita tambahkan, yang bawahnya ini karena penyebutnya sama bisa ditambahkan, tapi penyebutnya tidak usah ditambahkan. Nilainya tetap. Jadi 3 ditambah 4 berapa? Iya betul, 7. Jadi 7/12. Bagaimana? Mudah kan? Berikutnya lagi, ada 1/2 buah jeruk dan ada 2/5 buah jeruk. Nah, berapa total keduanya? Apakah bisa langsung ditambahkan? Tentu tidak. Kenapa coba? Iya, penyebutnya berbeda. Nah, kita harus samakan dulu penyebutnya. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, sedangkan pecahan yang kedua penyebutnya adalah 5. Ayo coba kita hitung kelipatan masing-masing penyebut. Untuk kelipatan 2 ada 2, lalu 4, lalu 6, kemudian 8, kemudian 10. Lalu kelipatan 5, iya ada 5, lalu 10. Nah, kita sudah temukan angka yang sama kan? Ayo kita rubah penyebutnya supaya sama-sama menjadi 10. Untuk 2 harus dikalikan 5 untuk menjadi 10. Jadi pembilangnya juga kita kalikan 5. 1/2 dikalikan 5 menjadi 5/10. Untuk pecahan yang kedua kita harus kalikan jadi 2 supaya penyebutnya menjadi 10. Jadi 2/5 dikalikan 2 menjadi 4/10. Lalu coba kita hitung tadi berapa? 5/10 ditambah 4/10. Totalnya menjadi 9/10. Hebat. Lah, sepertinya kalau dari soal-soal di atas tinggal pembilangnya saja ya yang dikalikan. Bisa jadi, tapi tidak selalu. Misalnya ada penjumlahan 1/6 ditambah 2/3. Kalau kita langsung kalikan nanti jadi per 18. Ya kan? Kita harus kalikan kedua pecahannya. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, 6 kan merupakan kelipatan dari 3. Jadi kita hanya perlu merubah 2/3 supaya menjadi per 6. 3 dikali berapa untuk jadi 6? 2. Jadi 2/3 dikali 2 jadi 4/6 kan? 1/6 ditambah 4/6 totalnya menjadi, iya betul, jadi 5/6. Tidak perlu kita buat per 18 karena itu akan lebih memakan waktu. Kita harus mengkalikan. Begitulah. Kita harus mengkalikan, lalu setelah itu kita harus menyederhanakan. Begitu. Bagaimana? Sudah paham kan? Menyenangkan kan belajar matematika itu? Terima kasih teman-teman sudah menemani Segi untuk belajar matematika hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di mana kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran juga bagaimana ya menjumlahkannya. Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana merubah pecahan menjadi pecahan campuran. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.